Pertemuan Timnas Indonesia dan Malaysia selalu menarik dan dibumbui persaingan di Asia Tenggara, khusus di Piala AFF. Kedua tim bertemu dalam 5 edisi berbeda, mulai ketika turnamen pertama kali digelar dengan nama Piala Tiger 1996 hingga Piala AFF 2012. Timnas Indonesia dan Malaysia akan berhadapan di laga terakhir grup B Piala AFF 2020 yang digelar pada Minggu, tanggal 19 Desember tahun 2021. Duel ini seperti hidup dan mati bagi kedua tim, meski dengan kondisi yang berbeda. Timnas Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala AFF 2020 dengan kemenangan, atau setidaknya bermain imbang dalam pertandingan di Singapore National Stadium. Tapi, jika hasilnya seperti itu, langkah Malaysia harus berhenti sampai di situ. Sebaliknya, jika Timnas Indonesia yang kalah, Malaysia dipastikan bakal melangkah ke semifinal Piala AFF 2020. Sementara nasib tim Garuda akan ditentukan dari hasil Vietnam kontra Kamboja. Itu pun dengan catatan Vietnam kalah, di mana itu menjadi hal yang sangat sulit terjadi. Dari perjalanan di grup B Piala AFF 2020 ini, Timnas Indonesia punya hasil yang lebih baik. Tim Garuda berhasil menang 4-2 atas Kamboja, 5-1 atas Laos, dan bermain imbang tanpa gol dengan Vietnam. Sementara itu, Malaysia meraih 2 kemenangan, masing-masing 3-1 atas Kamboja dan 4-0 atas Laos. Kemudian di laga ketiganya, Malaysia harus kalah telak 0-3 dari Vietnam. Jelang pertemuan antara Timnas Indonesia dan Malaysia di laga terakhir grup B Piala AFF 2020. Pertemuan pertama Timnas Indonesia dan Malaysia di Piala AFF terjadi pada edisi pertama, yaitu pada 1996, ketika turnamen sepak bola Asia Tenggara ini masih disebut Piala Tiger karena alasan sponsor. Pertemuan tersebut terjadi di semifinal yang kala itu digelar di stadion yang sama dengan yang akan menggelar pertandingan Timnas Indonesia dan Malaysia pada edisi 2020 ini, yaitu National Stadium, Kallang. Saat itu, tim Garuda harus mengakui keunggulan Malaysia dan kalah 1-3. Timnas Indonesia yang kala itu diperkuat oleh Fakhri Husaini, Kurniawan Dwi Yulianto, dan Pri Sandria itu seakan tidak berkutik. Tidak hanya dibobol oleh Sang Bagamaran, Rusdi Sulong, dan Samsurin Abdul Rahman, bahkan Timnas Indonesia bisa mencetak gol karena gol bunuh diri Asmil Azali. Langkah tim Garuda pun terhenti di 4 besar. Setelah itu, Timnas Indonesia baru bertemu lagi dengan Malaysia di semifinal Piala AFF 2002 yang digelar di Jakarta. Tim Garuda saat itu mampu membalikkan situasi 6 tahun sebelumnya. Timnas Indonesia menang 1-0 atas Malaysia di semifinal. Gol tunggal Bambang Pamungkas mengantarkan tim Garuda melangkah ke final saat itu. Kemudian pertemuan yang sangat menarik terjadi di Piala AFF 2004 di mana itu menjadi pertama kalinya fase knockout digelar 2 leg, mulai dari semifinal hingga final, yang terus digunakan hingga 2018 lalu. Lagi-lagi, seperti 2 pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia dan Malaysia bertemu di semifinal. Tim Garuda lebih dulu menjadi tuan rumah dalam pertemuan kali ini. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 28 Desember tahun 2004, Timnas Indonesia justru dibungkam Malaysia dengan skor 1-2. Unggul lebih dulu lewat gol Kurniawan Dwi Yulianto saat laga baru 6 menit berjalan, tim Garuda akhirnya kalah karena 2 gol Lieu Kit Kong pada menit ke-28 dan 47. Namun, karena untuk edisi ini semifinal digelar dengan 2 leg, Timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk membalas, meski untuk itu harus dilakukan di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, pada tanggal 3 Januari tahun 2005. Pembalasan itu pun sukses terjadi. Tak tanggung-tanggung, Timnas Indonesia menang cukup telak 4-1 atas Malaysia di depan pendukung Harimau Malaya. Seperti halnya di SUGBK, tim tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Muhammad Khalid bin Jamlus pada menit ke-28 yang bertahan hingga babak pertama berakhir. Namun, Timnas Indonesia bangkit pada babak kedua. 4 gol lahir pada 45 menit kedua pertandingan tersebut, mulai dari gol yang dicetak oleh Kurniawan Dwi Yulianto pada menit ke-59, Charis Yulianto pada menit ke-74, Ilham Jaya Kesuma pada menit ke-77, dan Boaz Solosa pada menit ke-84. Bagaimana pendapat kalian tentang Timnas? Silakan komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe.